Kan katanya kalau ada orang yang lagi kesusahan dan minta bantuan untuk bisa cari pekerjaan dengan usahanya menulis, dan gue bisa bantu dengan kasih laptop bekas, kenapa nggak gue bantu? Bilangnya begitu. Berarti kan dia memberikan laptop itu ke Fajar yang sedang dalam tahanan di lapas. Itu aja gitu. Jadi saksi dari korban yaitu security yang pada saat itu mengetahui kronologis kejadian, yang pada saat itu setelah turun dari unit turun ke bawah kemudian ketemu dengan security. Ada satu saksi resepsionis, jadi harusnya sudah bisa bergabung, mungkin tiba-tiba tidak bisa nyambung karena online. Kita sudah menghubungi berkali-kali tapi kita juga kurang tahu kenapa, apa trouble atau berhalangan ya Mas ya. Iya, tapi kita akan upayakan untuk dihadirkan kembali. Mungkin boleh dijelaskan secara detailnya ini di apartemen, rumah atau di mana saat waktu itu kejadian? Gimana? Saksi ini saat itu memang Itu dia memang security-nya apartemen. Apartemen Bris. Ya, Bintaro Plaza. Resepsionis. Oh, kalau yang jadi ada dua rencananya. Jadi satu adalah security yang tadi sudah bersaksi, Firman Asani. Kemudian ada satu lagi saksi resepsionis yang kebetulan berhalangan hari ini untuk dimintai keterangannya secara online melalui Zoom. Jadi satu tempat kerja tuh, resepsionis dan security. Berarti memang total hari ini agendanya mendatangkan dua saksi dari pihak mana gitu ya? Iya. Pihak apartemen. Pihak Apartemen, Apartemen. tempat kejadiannya. Tempat kejadian. Ini sejauh ini tadi kesaksian dari saksi mungkin apakah mungkin memberatkan atau bagaimana? Ya, saksinya meringankan karena kan mengetahui kejadiannya langsung. Cuman posisinya kan bukan di unit gitu. Iya. Pada saat pasca Kejadian. Pasca ibu kejadian. ibu sedang pertolongan pertama yaitu menghubungi seperti pesan Grab, kemudian ketemu langsung kondisinya korban Hari, memar-memar, lebam-lebam gitu, dan mengetahui di situ dan disampaikan ke majelis hakim. apa tadi dari sidang ini juga menghadirkan tersangka? Ada terdakwa di online. Selama sidang terdakwa selalu hadir secara online melalui Zoom. Itu boleh dijelaskan apakah terdakwa kooperatif atau sudah mengakui atau seperti apa? So far sih terdakwa kooperatif, namun kadang-kadang masihlah ada bercanda-bercandanya sampai ditegur juga oleh Iya. majelis. Ya. Jadi Kemarin gitu. ya ditegur keras Kemarin sampai ditegur 2 kali. keras itu karena dia kelihatan tertawa dan malah ngobrol sendiri, lepas headset, pasang headset, lepas headset, pasang headset. Nah itu yang kemarin ditegur oleh majelis hakim. Nah hari ini sudah kooperatif lah, sudah lebih kooperatif dibandingkan minggu lalu. Tapi emang sifatnya dia seperti itu atau gimana sih? Yang tadi kayak pengen Menganggap remeh. Ya, menganggap remeh, ya istilahnya ya bisa menilai sendiri ya. Waktu itu juga ada dari media salah satu stasiun TV juga mungkin yang tahu liputan ke dalam kan, waktu itu juga ditegur keras sama hakim ketua dan juga hakim anggota, sampai kenceng banget sih negurnya karena dia terlalu cengengesan gitu loh. Itu. Dan kalau yang kemarin kan tetap dia tidak mengakui yang Iya. sadar diri. Kalau tadi gimana maksudnya? Tadi Ya. agak lumayan ya. Tadi mengakui. Saksinya ngomong juga dia Ada keberatan? Enggak, kata dia gitu. Gitu sih. Itu dari pihak dari lawyernya mungkin ada pembelaan atau seperti apa? Dari lawyernya ya seperti biasa mempertanyakan pernyataan dari saksi-saksi gitu, kesaksian dari saksi security tadi, bagaimana, apakah benar, bla 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 gitu. Itu kesaksian, itu kan memang tugas lawyer ya untuk mempertanyakan saksi-saksi yang dihadirkan. Mungkin ada bukti-bukti dalamnya atau kesaksian aja tadi yang Hanya kesaksian aja tadi yang diambil. Kalau bukti-bukti yang dilampirkan kan ada dari saya sih. Ada, kalau kita punya bukti-buktinya dan kita udah koordinasi sama jaksanya. Ya. kita minta tambahan saksi dokter spesialis yang di situ ada keterangan bahwa untuk dirujuk operasi seperti itu. Ya. Kita mengajukan itu karena sampai sekarang belum ada tindakan operasi dan memang
Kalau tulang kan semakin lama dia akan menyatu, kalau tidak dibenerin kan nanti menyatunya nggak sempurna gitu. Jadi akan menjadi seperti cacat gitu ya, karena tidak kembali normal, itu harus ada tindakan dokter. Dan ini tanggapannya sedikit Mas soal yang gambarnya Fajar nanti jadi sutradara di dalam lapas gitu Mbak. Nah itu Gimana Mbak? itulah makanya itu saya sangat kaget juga saya dengar seperti itu gitu ya, karena kan ini masalahnya konsernya kasus kekerasan di bawah anak gitu ya. Jadi saya sebagai seorang ibu juga kok kalau sampai seandainya itu betul gitu ya kecewa banget sih gitu, karena masalahnya gini, ya mungkin dia saat ini terdakwa belum mau menunggu putusan hukuman, tapi kan istilahnya dia masih statusnya di tahanan kan istilahnya. Masa sih harus disamakan dengan aktivitas orang yang bebas di luar gitu, bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Itu yang sangat, tadi saya sedih banget gitu, saya agak shock juga dengar berita itu gitu loh. Dan sebenarnya bukan hanya ini aja gitu ya, istilahnya ada beberapa lah yang berita yang saya juga belum pastikan betul atau tidaknya gitu. Makanya ini juga saya minta juga kepada, mau ke KPAI juga lah, saya juga pengen minta kembali ke KPAI bahwa tolonglah ini kasus kekerasan di bawah anak jangan dibiarkan istilahnya terdakwa bisa melakukan aktivitas seperti orang yang di luar gitu loh. Itu aja, bagaimana saya harus minta pengadilan ke siapa kalau di dunia, ya kan, istilahnya itu aja. Saya shock banget gitu loh. Dan terus sebenarnya saya nggak mau buka di sini, tapi saya ada chatan dari adiknya Fajar, Anggi Umbara. Sebentar saya akan kasih lihat apakah ini betul seperti ini gitu. Dia kan harusnya menyadarin gitu ya bahwa adiknya itu kan sedang menjalani proses, ya kan, hukuman gitu kan. Saya sempat menegur juga apakah betul, tapi ya diiyain sama dia. Katanya kalau ada orang yang lagi kesusahan dan minta bantuan untuk bisa cari pekerjaan dengan usahanya menulis, dan gue bisa bantu dengan kasih laptop bekas, kenapa nggak gue bantu? Bilangnya begitu. Berarti kan dia memberikan laptop itu ke Fajar yang sedang dalam tahanan di lapas. Itu aja gitu. Saya sangkut-sangkutin lagi. Mungkin dia menulis di situ di lapas dengan diberikan laptop dari Anggi, dan saat ini saya dengar berita dari rekan-rekan wartawan akan ada syuting di lapas. Adil nggak buat anak saya? Itu aja gitu. Bukan berarti saya gimana gitu Mas. Cuma saya merasa tidak adil gitu. Mungkin kalau kasusnya yang lain, ini kasus kekerasan anak gitu. Jadi adil nggak buat anak saya? Sedangkan terdakwa juga belum diputuskan, ya kan? Saat ini sedang di dalam tahanan yang tidak seperti orang lain yang bisa beraktivitas seperti biasa. Itu aja gitu loh. Ya saya mohonnya kalau misalkan seandainya memang betul mau ada syuting atau apapun gitu kan, itu juga tetap harus izin kan semuanya. Ya saya sih memilih semoga jangan diizinkan. Tunggu setelah sampai putusan kan, istilahnya kan gitu, istilahnya ya kan. Nah gimana pun juga bukan saya mau membatasi hak orang, enggak, tapi saya juga tolong lihat hak anak saya. Itu aja. Saya beberapa kali mendapatkan juga ketidakenakan gitu. Kemarin waktu persidangan yang kemarin dari lawyernya Fajar juga terlalu keras gitu. Terlalu keras dalam memberikan pertanyaan kepada anak saya yang masih di bawah umur. Jangan dilihat dari anak saya yang badannya tinggi tapi umurnya masih 14 tahun kan. Alhamdulillahnya langsung yang mulia hakim yang menegur lawyernya Fajar dengan keras. Dia bilang, yang mulia bilang, Anda ini yang terdakwa itu Fajar, bukan saksi korban gitu kan. Akhirnya sampai saya berterima kasih banget sama yang mulia hakim, pada saat itu langsung
dibelain, direspon gitu. Itu ya kalau saya mau saya juga bisa dong. Saya pengen menegur juga, mohon dengan KPAI agar menegur tindakan dari lawyernya Fajar seperti itu. Karena gimana pun juga ini anak di bawah umur, harus dibedakan. Namanya memberikan pertanyaan jangan seperti menekan. Itu pun disaksikan salah satu media stasiun TV juga, direkam juga itu sampai pendapat mereka sampai wah ini kebangetan banget gitu loh itu. Saya udah cukup banyak tertekan sama Fajar, anak saya juga, ditambah lagi lawyernya yang juga arogan seperti itu gitu loh Mas. Itu saya kecewa. Dan saya dengar lagi berita dari teman-teman wartawan akan ada syuting juga Fajar bisa melakukan aktivitas ngedirect di lapas. Nah, bagaimana pengadilan untuk anak saya? Itu aja sih gitu. Mbak Yu udah mencoba memvalidasi berita ini nggak sih? Apakah benar memang mungkin nanya ke lapas atau mungkin tadi ke kuasa hukum seperti itu? Saya belum, saya akan mau nanti sama lawyer saya diantar, mungkin saya akan menanyakan ke pihak lapas, itu aja sih gitu. Ya mungkin saya yang nggak buta hukum, saya nggak tahu, tapi saya hanya seorang ibu, ungkapan hati saya gitu, saya sangat keberatan kalau seperti itu, gitu aja. Karena gimana pun juga tahanan yang ada di tahanan kan istilahnya dia jangan dibebaskan seperti orang-orang yang seperti biasa pada umumnya lah, itu aja ya istilahnya jangan selalu HP-nya, mungkin punya HP tapi jangan online tiap hari, mungkin bawa laptop tapi laptopnya on tiap hari, bahkan bisa melakukan aktivitas. Nah itu yang sangat kecewa banget gitu. Saya harus kesiapan nih memperjuangkan hak anak saya. Itu kalau nggak ke KPAI lagi, masa saya harus ke Bapak Jokowi tolong bantu saya kasus ini, gitu aja. Karena saya udah cukup terzolimi, anak saya cukup terzolimi, saya udah capek Mas. Dengan tingkahnya Fajar di persidangan pun meremehkan, mempermainkan, ya alhamdulillah langsung ditegur dengan yang mulia hakim dengan keras gitu. Saya udah, tapi semua bisa menilai bagaimana sifatnya Fajar, itu aja. Kemudian mungkin sama sedikit update mungkin kondisi anak sempat ada traumatik juga nggak? Iya sempet kan, sampai ke psikolog juga kan yang kemarin itu kan. Nanti juga mungkin akan dihadirkan ya Mas ya, dari saksi. Hasilnya pun udah keluar, memang ada gangguan traumatik kok gitu. Cuman hasilnya kan belum bisa di-share saat ini. Dan pasca persidangan juga nanti harus ada kembali terapi lagi untuk traumatiknya supaya sembuh. Karena syoknya juga kan bertubi-tubi, dari mami aku meninggal itu jaraknya juga deket banget gitu. Anak kan bisa dilihat kondisinya waktu itu Hari sangat dekat sama mami, barusan meninggal, terus di KDRT sama ayah tiri kan. Dari dampak itu juga kan istilahnya anak kan shock banget gitu ya, traumatik juga gitu. Dan ancaman juga yang dari Fajar, dia mengancam dengan kata-kata yang tidak pantas juga gitu. Itu kata-katanya ya nggak pantas banget deh gitu untuk umur yang 45 tahun ke anak yang 14 tahun. Itu udah saya serahkan semua juga ke jaksa, semua bukti-bukti juga tahuin oleh yang mulia hakim. Respon mungkin dari KPAI atau dari Komnas Anak ada nggak sih? Kalau gimana kita baru mau Dari KPAI ataupun dari Komnas Anak ada nggak sih? Setelah mungkin ada keluar. Ya, jadi setiap persidangan kebetulan kita dikawal oleh lembaga P2TP2 untuk mendampingi korban Hari, karena memang ya supaya mengawasi proses ini sampai putusan. Kemudian untuk perlindungan anak sendiri kan tidak bisa langsung turun ke sini, jadi diwakilkan oleh lembaga P2TP2. Tapi dengan ada kejanggalan-kejanggalan yang telah terjadi seperti ini, kami akan berupaya untuk kembali lagi ke KPAI untuk memohon bantuan supaya ini lebih diawasi, lebih diperketat, lebih diperhatikan lah gitu. Karena sudah sampai di sini tapi kita belum mendapatkan kepuasan, dan artinya sampai di sini juga malah mendengar hal-hal yang kurang enak gitu di hati ibunya, baik di luar sana gitu. Dan memang kita belum cross check langsung ke lembaga-lembaga tersebut. Nanti kita akan cross check supaya apakah benar berita-berita yang beredar ini. Berarti sidang selanjutnya agendanya kapan? Agendanya apa dan apa? Selanjutnya masih Saksi ya? Saksi ya? Salah ya? Iya. Tanggal berapa? Tanggal 10 ya? tanggal 10. Tadi juga ada saksi dari yang tadi saksi driver, saksi tambahan, cuman kan di luar dari BAP. Karena BAP kemarin driver belum bisa dihubungin, jadi belum bisa tersambung. Kemudian setelah berjalan perkara ini baru bisa dihubungin, dan beliau
bersedia untuk menjadi saksi. Dan kemudian kita ajukan di persidangan. Sampai sekarang sih kita masih menunggu untuk diberikan kesempatan agar bisa bersaksi, karena saksi driver ini mengetahui persis pada saat setelah Setelah pasca kejadian. penganiayaan itu terjadi, saksi driver ini yang mengantarkan langsung untuk laporan polisi, untuk visum dan sebagainya. Jadi kita memohon banget supaya bisa diterima di kesaksian di minggu-minggu yang akan datang. Seperti itu. Udah. Audio Jungle.